Selamat sore, saya Stanislaus Rianta, dosen di program studi kajian ketahanan nasional NUPTK 0636758659130202. Hari ini kita akan berkuliah tentang mata kuliah tentang intelijen keamanan 2 SKS. Dalam mata kuliah ini capaian yang diharapkan untuk mata kuliah adalah mahasiswa mampu menjelaskan terminologi, sejarah, dan peran strategis intelijen dalam memelihara keamanan nasional serta hubungannya dengan proses pengambilan kebijakan negara. Khusus dalam sesi ini kita akan menganalisis operasi clandestine, operasi rahasia dalam studi kasus gangguan keamanan yang terjadi pada Agustus 2025. Jadi ini adalah sesi ke-13 sebelum sesi terakhir UAS. Tema hari ini adalah aksi spontan oleh kelompok tanpa pemimpin. Yang kita tahu Agustus kemarin terjadi dan menelan korban jiwa dan korban luka-luka cukup banyak. Mata kuliah ini diikuti wajib bagi mahasiswa peminatan kajian strategik intelijen pada program studi kajian ketahanan nasional Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Rujukannya nanti adalah data-data dari Komnas HAM, kemudian literatur-literatur dari jurnal-jurnal tentang intelijen dan keamanan nasional, terutama yang membahas tentang kegagalan intelijen, kemudian aksi-aksi spontan, kemudian sejarah-sejarah kegagalan intelijen, kemudian tentang analisis intelijen. Mata kuliah ini unik karena dari tema-tema keamanan nasional, hubungan internasional, kemudian kajian strategis, ini hanya satu-satunya ada di Indonesia di kampus ini. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendasar mengenai peran strategis intelijen dalam menjaga keamanan nasional. Mahasiswa nanti akan mempelajari struktur komunitas intelijen, siklus intelijen, pengumpulan hingga analisis, serta dinamika hubungan antara analis dan pembuat kebijakan. Kurikulum dalam mata kuliah ini membekali mahasiswa dan keterampilan praktis dalam penulisan laporan teknik briefing intelijen yang efektif. Selain aspek teknis, pembahasan juga mencakup bagaimana metode analisis yang baik, termasuk bagaimana mengantisipasi kegagalan intelijen. Tidak lupa akan dibahas juga etika intelijen, landasan hukum, kontra intelijen, dan operasi clandestine atau operasi-operasi rahasia. Nanti sebagai penutup, dalam mata kuliah ini pada sesi ke-14, mahasiswa akan diajak mengevaluasi tantangan kontemporer seperti terorisme, transformasi teknologi, termasuk peran kecerdasan buatan, big data dalam membentuk masa depan intelijen nasional yang adaptif dan berintegritas. Oke, bahan-bahan wajib yang telah saya kirimkan dan wajib dibaca mahasiswa sebelumnya tentang bagaimana tata kelola intelijen miliknya Barclay, Managing Intelligence, A Guide for Law Enforcement Professional. Kemudian juga tentang buku referensi tentang intelijen dan keamanan nasional milik CART, kemudian intelijen dan national security strategis, kemudian tentang Advanced Criminal Investigation and Intelligence Operation, kemudian The Future of Intelligence, The Future of National Intelligence, kemudian Communicating with Intelligence. Jadi dalam rujukan-rujukan ini bahan-bahan wajib dibaca untuk memberikan pemahaman secara komprehensif bagaimana intelijen itu dijalankan dan bagaimana tata kelola intelijen itu sehingga mampu memberikan keputusan, dukungan-dukungan terhadap pengambil keputusan. Malam para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan kuliah terkait intelijen keamanan dan saya akan buka dengan teori-teori terkait dengan aksi-aksi oleh kelompok tanpa pemimpin. Oke, terima kasih. Peristiwa Agustus 2025 itu cukup mengagetkan bagi aparat keamanan dan dunia yang terkait dengan kemanusiaan terutama karena aksi yang terjadi secara spontan, yang tadi sebelumnya adalah ke DPR ya, ke DPR, tiba-tiba berubah menjadi aksi massa yang cukup membuat kita miris. Serangan terjadi di mana-mana, bukan serangan ya, aksi unjuk rasa di Jakarta, Semarang, Jogja, Makassar, Solo, dengan korban meninggal 11 orang. Luka-luka 770, anggota Polri luka 49 orang, dan kerusakan fasilitas publik ada 884 miliar. Dan saat itu ditangkap, ada 5.000 orang ditangkap.
walaupun sebagian besar dipulangkan ya. Dan orang hilang 44 orang waktu itu. Ini catatan Komnas HAM. Dan Komnas HAM juga mencatat ada kekerasan fisik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa peristiwa itu bisa terjadi dan intelijen seperti kelihatan tidak bisa mencegah, termasuk dari Polri, dari TNI, dari BIN. Kita melihat banyak sekali aparat di sana tetapi tetap terjadi seperti itu. Bahkan yang miris adalah mereka menjadikan kantor polisi itu sasaran, dibakar. Dia mau nanggapin, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Intelijen kayak semacam apa? Tidak memberikan respon yang cepat gitu. Ada yang berpendapat? Itu Mas. Mungkin ada, biasanya kalau yang terstruktur masif gitu memang ada proses pembiaran gitu, karena tidak mungkin tiba-tiba struktural masif gitu. Itu pernah terjadi di 98 misalnya. Berarti by design. By design. Kalau aku sih tetap percaya bahwa ini sebuah pembiaran dengan target yang kita tidak tahu sebenarnya ketika itu. Pembiaran atau ketidakmampuan mendeteksi? Kalau dari pecahnya yang masif gitu ya, dan polanya nyaris sama kan. Sepertinya memang pembiaran gitu. Misalnya kayak rumah Sri Mulyani di jarah sampai 2 kali misalnya. Itu kan sebenarnya yang proses yang pertama itu kan dilaporkan kan, yang proses yang kedua juga dibiarkan juga. Oke, menarik analisisnya. Ada yang berpendapat? Ya, Mas. Jadi intelijen kita sebenarnya sepertinya sudah melihat potensi-potensi kerusuhan tersebut. Cuman mungkin ada lemah di segi analisisnya Pak, karena sekarang masif itu di media sosial kan, itu yang mungkin belum bisa diantisipasi sampai sekarang. Selain itu seperti penyakit bangsa kita, ego sektoral Pak. Jadi seperti kita tahu waktu kerusuhan tersebut banyak malah saling ekspos, oh ini intelijen dari PH ini intelijen dari PH ini. Jadi bukannya menghentikan atau mencegah, malah yang seperti itu yang terjadi. Ada yang lain, Mbak Nova? Izin Bapak, sesuai topik menurut kami salah satu alasan sulit untuk dideteksi karena gerakan ini tanpa pemimpin. Pertama kali korban jatuh itu kan dari kelompok Gojek loh, memicu reaksi spontanitas dari berbagai kalangan Pak. Dan inilah salah satu pemantik munculnya gelombang aksi di berbagai wilayah dan sulit dikendalikan. Ya, itu teorinya De Veer. Ada seorang orang Israel namanya De Veer, itu menulis jurnal teorinya menjelaskan tentang bagaimana aksi spontan oleh kelompok tanpa pemimpin itu tidak bisa dicegah oleh intelijen manapun. Kejadiannya waktu itu dia menulis tahun 87, peristiwa Intifada di Palestina. Ketika tentara Israel itu dia menggunakan truk, dia menabrak sekerumunan orang Palestina. Dan waktu itu orang Palestina ngamuk, emosional dan spontan, dan tidak bisa dicegah. Dan itu teori itu yang berlaku sampai sekarang. Dan kita lihat waktu peristiwa kemarin, Gojek, apakah ada pemimpinnya? Nggak ada. Anak STM, apakah ada pemimpinnya? Nggak ada. Dan ketika yang menjalankan aksi itu yang ada pemimpin, misalnya buruh, itu telepon aja kepala serikat buruhnya, mundur dia. Mahasiswa mungkin, rektornya ditelepon, mungkin bisa mundur. Jadi aksi-aksi ini, aksi-aksi yang sifatnya spontan, emosional, itu berbahaya karena tidak bisa dicegah. Leaderless group itu berbahaya. Nah, ketika kita sudah tahu itu berbahaya, apa yang harus kita lakukan? Misalnya sebagai orang intelijen, dalam studi keamanan, apa yang harus dilakukan oleh orang intelijen menghadapi situasi ini ke depan yang masih berpotensi adanya konflik-konflik seperti itu? Apa yang bisa kita lakukan?
Toh kan nggak hilang kan? Komunitas ojek online masih ada. Anak-anak STM yang kemarin juga masih ada. Nanti kalau misalnya mereka melakukan lagi, gimana cara mendeteksinya, mencegahnya? Apa yang harus kita lakukan untuk mewaspadai itu? Ada yang punya usul? Apa yang harus dilakukan oleh aparat keamanan atau intelijen? Analisa jaringan dari komunitas-komunitas ojol dan STM. Setelah dianalisis, diapain? Mencari apakah ada tipe komunikasi yang mereka lakukan yang bisa kita mencegah lewat komunikasi tersebut. Kemarin ketika ojek online bergerak, itu bergerak by design atau mereka digerakkan oleh sesuatu yang alamiah? Digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Solidaritas, masuk akal, terus empati, terus apa lagi? Sosial media. Apa yang bisa membuat mereka tergerak itu? Sosial medianya apa? Algoritma. Terus? Ini yang menarik karena mereka kebanyakan membaca TikTok. Dan sekarang ada satu negara yang sedang menggugat TikTok. Karena apa? Ketika kerusuhan di sebuah negara, ternyata TikTok menampilkan algoritma yang isinya membenci pemerintah. Jadi kalau tadi katakan biar desain, ada benarnya juga. Ternyata TikTok itu didesain untuk itu. Untuk ketika terjadi peristiwa itu menampilkan algoritma-algoritma yang membenci pemerintah. Nah, bagaimana cara mengantisipasi ini? Sudah ada konflik, pelakunya leaderless, kemudian ada algoritma yang dijalankan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Kita akan menghadapi peristiwa itu loh. Sekarang beredar isu-isu bahwa Agustus akan ada kerusuhan. Apa yang menjadi momen Agustus yang penting? Ada pidato presiden, kemudian saatnya mahasiswa baru masuk. Ini pasti mereka nanti dilakukan, diajarin untuk melakukan unjuk rasa. Berbahaya kan? Terus apa yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam studi-studi keamanan, apa yang kita lakukan untuk mencegah itu? Kalau temanya tentang leaderless group, berarti supaya mereka bisa menjadi ada leadernya, apa yang kita lakukan? Dalam teori intelijen, apa yang dilakukan? Cipta kondisi, penggalangan, kontranarasi ketika itu nanti di sosial media. Propaganda. Kalau nanti kontranarasi nanti berhadapan dengan algoritma, kontranarasi juga nggak akan menang lawan algoritma yang sudah benci pemerintah. Kalau propaganda apa? Gimana caranya? Membentuk komunitasnya dulu. Propaganda atau kontra propaganda? Kontra-propaganda. Kontra propaganda, karena propaganda sudah ada kan. Kontra narasi ya kontra narasi. Terus siapa yang akan melakukan itu? Kita sadar gak sih kalau kadang kita membenci pemerintah, membenci pihak lain itu karena kita membaca feed di sosial media. Kita sadar nggak? Pernah nggak mengalami itu? Dan ternyata itu dampaknya luar biasa loh. Waktu kerusuhan Agustus, teman-teman ada yang melihat sosial media nggak? Isinya apa? Isinya kalau nggak benci sama pemerintah, kita dipancing emosi kita karena melihat ada ojek online yang tertabrak. Itu kan algoritma yang jalan kan? Siapa yang bisa mengendalikan algoritma ini? Di negara kita? Kominfo? Bisa nggak? Nggak bisa. Komdiki. Makanya ingat nggak ketika kerusuhan di Wamena di Papua? Apa yang dilakukan pemerintah waktu itu? Apa yang dilakukan pemerintah? Mematikan internet. Iya kan? Mematikan internet. Tujuannya supaya narasi-narasi kebencian itu tidak menyebar. Oke, ada yang berpendapat lain? Kira-kira apa solusinya menghadapi itu? Terutama anak remaja nih, sekarang anak remaja yang dengan mudah sekali masuk ke tempat-tempat demo, unjuk rasa, dia ikut. Bagaimana menghadapi atau membuat mereka tuh sadar bahwa banyak sekali konten yang negatif yang tidak perlu mereka ikutin. Caranya gimana? Ada yang punya adik-adik masih SMA enggak? Ada yang punya adik SMA enggak?
Dicek nggak konten mereka, mereka cek nggak lognya mereka itu buka apa saja. Game. Justru dari game inilah muncul juga kekerasan. Gamenya game apa? Masak-masakan, perang-perangan atau apa? Biasanya perang-perangan. Nah itu kan. Coba lihat anak laki-laki semua kebanyakan STM. Ya kita waktu teman-teman laki yang kita masih muda, waktu masih SMA, masih SMP, apa yang kita mainkan? Game biasanya. Perang-perangan dulu, walaupun nggak ada game, ya mungkin kita main perang-perangan beneran kan, gebuk-gebukan. Tapi itu apakah itu nanti berdampak terhadap itu? Sekarang orang mudah sekali loh mendapatkan informasi kebencian dalam pemerintah. Ingat yang menjarah rumahnya anggota DPR, kebanyakan anak SMA. Siapa yang menggerakkan mereka? Temuan di sebuah negara menarik ketika ternyata TikTok melakukan rekayasa algoritma. Jadi saya setuju juga kalau tadi by design, walaupun kita nggak bisa mengungkap atau menangkap siapa yang mendesain ini. Tapi apakah kerusuhan yang terjadi di 1, 2, 3, 4 hampir seluruh Indonesia ya secara merata, kemudian beberapa kerugian itu hampir 886 miliar, termasuk gedung-gedung DPR, kantor polisi dibakar. Apakah itu murni alamiah karena hanya emosional ada osok ketabrak? Tentu tidak semudah itu kan. Nah itu. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan tentang tema hari ini? Kemudian ke depannya kita harus seperti apa? Siapa ada yang menyimpulkan? Mas, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini itu lebih banyak akibat adanya fenomena leaderless, yaitu di mana para komunitas yang tidak mempunyai pemimpin tapi gampang atau mudah digerakkan oleh media sosial yang di belakangnya mungkin ada aktor-aktor yang tidak kita ketahui, dan harus dicari solusinya bagaimana cara mencegah hal seperti itu. Pembatasan sosial media apakah perlu? Sebenarnya perlu. Tapi kita melanggar hak asasi manusia dong. Sejauh mana batasan itu bisa dilakukan? Mungkin nggak sampai mematikan internet, Pak. Sekarang kan sudah ada anak-anak di bawah 16 tahun yang nggak boleh main Roblox, seperti itu. Terus kemudian untuk media sosial, mungkin selain pembatasan lebih banyak edukasi, Pak. Oke, sekarang pilihannya begini. Ketika ada pilihan membatasi internet, hak asasi manusia, dengan batasan keamanan nasional, mana yang didahulukan? Keamanan nasional. Itu di dalam disiplin intelijen nasional security, keamanan nasional seperti itu. Jadi ketika pilihannya memang harus mematikan internet demi keamanan nasional, itu dilakukan. Dan itu dilakukan pemerintah kita. Lalu pasti para penggiat-penggiat HAM protes terhadap hal itu. Oke, secara teori terkait dengan intelijen analisis, apa kesimpulannya? Ternyata banyak yang meleset juga bahwa intelijen itu lebih pada fokus pola interaksi antar aktor, dan mereka itu kadang nggak peduli, kadang meremehkan kelompok-kelompok yang tanpa pemimpin. Alah, ini tanpa pemimpin. Tapi terbukti teorinya De Vries mengatakan bahwa kelompok tanpa pemimpin itu justru berbahaya karena nggak bisa dicegah. Ini kalau misalnya ada aktor-aktor tahu, aktor-aktor ancaman tahu, mereka menggerakkan itu, mendingan yang digerakkan adalah kelompok-kelompok tanpa pemimpin. Satu hari yang lalu kita pada kejadian kan di mana? Matraman. Ada pemimpinnya nggak itu? Ada pemimpinnya nggak? Nggak ada kan? Gampang sekali kan terbakar. Makanya itu kalau diketahui oleh orang-orang yang ingin menggerakkan aksi-aksi kejahatan, dia tinggal memprovokasi aja kelompok tanpa pemimpin. Nggak bisa dikendalikan. Ya, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Terakhir yang terkait intelijen, ada yang mau memberi kesimpulan? Terkait analisis, kita masih pakai paradigma lama kan, fokus pada struktur komando, kepemimpinan, operasinya, kemudian indikatornya itu fisik biasanya. Mereka lupa membaca indikator emosional. Lupa, akhirnya tidak terbaca. Ada yang menyimpulkan? Mbak Nova? Pada aspek analisis biasanya kita
sering terlewat Pak pada aksi-aksi yang sifatnya spontan. Kita juga masih terlalu fokus pada pola, struktur, kegiatan-kegiatan yang sifatnya seruan di media sosial tuh sering terlewat Pak untuk dalam aspek analisis. Gimana caranya supaya tidak terlewat? Mungkin salah satunya patroli udara Pak. Patroli cyber. Patroli cyber. Terus bagaimana ketika terjadi penyesatan algoritma itu, desepsi? Ternyata algoritmanya sudah disesatkan. Kita patroli cyber, nanti kita mendapatkan informasi yang sesat. Pada akhirnya kita harus mengutamakan human Pak. Oke, itu kesimpulannya. Ya, human intelligence. Jadi human intelligence itu menjadi hal yang paling penting dalam intelijen. Jadi manusianya itu tetap harus ada di lapangan mencari info. Jadi sekarang perkembangannya open source, saya sendiri menentang open source disebut intelijen. Jadi OSINT itu saya menentang. Yang ada adalah open source. Itu jangan terlalu dipercaya sebagai sumber intelijen. Karena open source itu kan banyak sekali penyesatan. Jadi media itu bisa jadi dikondisikan untuk disesatkan sehingga pembacanya terpengaruh untuk mengambil keputusan yang salah. Oke, ada pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan? Silakan. Berpendapat Ya. Dari perspektif saya sebagai orang di luar intelijen. Jadi sebenarnya kalau terkait apa yang perlu diantisipasi agar tidak ada kerusuhan lagi ke depan. Mengingat ini juga di bulan Agustus depan kan juga ada beberapa momen yang tadi yang dijelaskan Bapak, ada apa namanya pidato presiden dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya yang membuat permasalahan itu muncul karena ada isu-isu yang kemudian terjadi di masyarakat ya kan. Jadi kita harus tahu dulu nih akar permasalahannya apa. Kalau akar permasalahan itu sudah dipegang, jadi mungkin itu yang bisa meredakan isu-isu yang ada di masyarakat. Sebenarnya kan amplifikasi itu kan ada di sosial media. Adanya ketidakpercayaan atau ketidakpuasan dari masyarakat atau sekelompok masyarakat terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau kita berkaca kemarin kan ada beberapa isu komik yang muncul ya, misalkan bagaimana respon anggota DPR, terus bagaimana kesenjangan elit, kemudian bagaimana tekanan ekonomi, terus kemudian diperkuat juga adanya kemudian kejadian yang melibatkan aparat yang kemudian menewaskan salah satu ojol yang mungkin, itu yang kemudian membuat kondisi semakin tidak baik. Nah itu sebenarnya kalau akar permasalahan, katakanlah yang paling gampang ya, perekonomian atau kemudian komunikasi pemerintah itu dibuat lebih down to earth, lebih humanis ke masyarakat. Nah mungkin isu-isu yang di level bawah itu bisa sedikit diredam gitu kan. Nah selama ini kalau yang saya lihat itu kan memang di sosial media, baik itu mau di TikTok atau di katakanlah di Instagram, memang ada narasi yang kemudian pro pemerintah, tetapi narasi yang dibawa ini seakan-akan terlalu dipaksakan sehingga itu dilabelin sebagai buzzer gitu kan. Masyarakat juga sudah kritis. Yang disampaikan ini benar atau enggak sih, atau cuma sekedar pembelaan aja. Nah, kalau yang disampaikan ini benar sesuai dengan fakta, ya mungkin masyarakat mungkin akan menerima dan isu itu akan teredam sendirinya gitu. Karena kan masyarakat sudah bisa menilai dan merasakan bahwa ini sebenarnya yang disampaikan ini benar nggak sih, atau masalahnya sudah mereda atau memang masih dirasakan sampai dengan saat ini. Mungkin itu Pak, kalau dari saya untuk mengantisipasi permasalahan itu ya harus diselesaikan dulu akar masalahnya apa. Jadi intelijen itu adalah proses berikutnya setelah permasalahan itu tuh. Ya saya setuju bahwa itu harus diberesin hulunya kan. Tapi ketika situasi tidak dibereskan, maka intelijen yang bekerja kan. Tapi memang sangat susah untuk membereskan itu dari hulu kan. Kompleksitas masalah kita juga cukup berat ya. Dan yang paling penting sebenarnya komunikasi pemerintah seperti apa itu. Jangan sampai komunikasi yang terjadi justru malah membuat masyarakat semakin marah. Apalagi kalau komunikatornya tidak cakap kan. Kadang intelijen hanya menjadi kayak semacam tempat tempat pembuangan ketika masalah terjadi, maka ya itu harus bereskan itu. Aparat keamanan harus membereskan itu. Tapi saya setuju, masyarakat tidak akan marah kalau tidak ada problem dari hulu ini. Ini yang dibereskan kan. Oke, terima kasih. Saya cukup sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.